Terlebih dahulu kita menyanyi yaitu Selamat Pagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka acara ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Happy hari ini ya. Tante Julius mengajak kita untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Happy Ye Ye Ye. 1, 2, 3. Persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Berilah Syukur. Kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Eti. Namun sebelumnya kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Alkitab Buku yang Terindah. Percayalah Bunda, pasti juga kangen sama kalian. Sudah beberapa minggu kita bergantian, guru sekolah minggu yang satu dengan yang lain, dan sekarang giliran Bunda. Kangen sekali rasanya ingin membawakan berita yang baik, cerita yang baik tentang firman Tuhan kepada kalian semua. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, ayo kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami masih mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua supaya kami bisa memahami dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wah, luar biasa. Hari ini tema firman Tuhan adalah Tuhan memberi pengetahuan. Tuhan memberi pengetahuan. Apa ya Bun artinya pengetahuan? Pengetahuan itu artinya segala sesuatu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ketahui, membuat kita menjadi mampu melakukan sesuatu dan membuat kita menjadi pintar. Itu namanya pengetahuan. Tuhan yang memberikan kepintaran buat kita, Tuhan yang memberikan kemampuan buat kita semua. Contoh,
Kalau kita belajar di sekolah, semua pelajaran kita pelajari. Tidak hanya cuma satu pelajaran, tapi banyak macam pelajaran. Sehingga ketika kita belajar sungguh-sungguh dan terus-menerus belajar sampai sekarang, kita jadi pintar. Contoh, dulu kita tidak bisa belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris aja nggak ngerti, nggak bisa. Mari ngomongnya aja nggak bisa, apalagi artinya. Tapi sekarang setelah kita belajar, semua anak-anak pun juga sekarang sudah pintar berbahasa Inggris ya. Semuanya diberikan oleh Tuhan, sehingga kita mampu untuk bisa mempelajari berbagai macam ilmu yang membuat kita menjadi pintar. Nah, dari tema firman Tuhan ini kita akan mendengarkan satu cerita yang luar biasa dari Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Apakah itu? Nanti kita akan lihat bersama-sama dan kita akan simak bagaimana ceritanya. Apakah itu menarik? Apa yang Tuhan pesankan lewat cerita firman Tuhan ini? Ayo kita lihat bersama-sama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, bagaimana cerita tadi? Bagus bukan? Luar biasa loh ceritanya. Tuhan memberikan kemampuan kepada manusia untuk membuat sesuatu sebagai bentuk kemajuan teknologi. Manusia mulai belajar membuat berbagai macam peralatan untuk membantu pekerjaan mereka dalam mengelola alam. Tetapi kemampuan itu perlahan-lahan membuat manusia merasa sombong, merasa tinggi hati, merasa mereka mampu melakukan sendiri, bahwa mereka bisa membuat menara yang sampai tingginya ke langit tanpa bantuan Tuhan. Mereka mulai meninggikan diri mereka. Mereka berpikir bahwa kalau saya bisa membuat menara yang tinggi sampai ke langit, pasti orang akan memuji saya. Pasti orang akan memuliakan saya karena saya mampu melakukan itu semua. Nah, semua yang dibuat oleh manusia itu, rencana manusia yang jahat itu, Tuhan tahu. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tuhan mulai menyerakkan mereka. Apa artinya menyerakkan, Bunda? Menyerakkan itu memisahkan mereka satu dengan yang lain, supaya mereka tidak bersatu lagi, supaya tidak merencanakan hal yang jahat lagi, supaya mereka mau taat dan setia kepada Tuhan lagi, supaya mereka tidak meninggikan diri lagi, dan supaya mereka mau mendengar firman Tuhan.
dari firman Tuhan ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, Tuhan mau manusia menggunakan kepintaran dan kemampuan kita untuk melakukan berbagai hal yang baik, termasuk untuk menjaga alam ini, termasuk untuk menjaga hubungan kita dengan sesama kita, dan seharusnya juga harus ada dalam penyertaan Tuhan. Kalau kamu pintar di sekolah, jangan sombong, tapi kamu harus membantu mereka, teman-temanmu yang kurang pintar. Jikalau engkau melihat teman kalian yang kurang pintar, jangan suka bully mereka, kasihan. Tapi bawa mereka, bantu mereka, ajak mereka belajar bersama-sama supaya mereka bisa belajar dengan baik dan lancar. Kalau engkau punya hewan peliharaan, dipelihara, dirawat dengan baik, jangan disiksa. Supaya apa? Supaya kita pun juga belajar bahwa Tuhan Allah mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi sesama, bahkan juga mengasihi binatang peliharaan kita. Kalau engkau punya tanaman, jangan dipetik-petik, jangan dirusak. Supaya apa? Supaya kita memiliki pemandangan yang indah, yang baik. Tidak hanya cuman gedung-gedung, bangunan, rumah saja, tapi juga ada tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang cantik. Jangan dirusak. Kita harus jaga, kita harus pelihara. Nah, kalau kita bisa menggunakan kepintaran dan pengetahuan kita dengan baik, maka Bunda yakin dan percaya hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih nyaman, lebih sejahtera. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Amin, teman-teman. Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari dari cerita Menara Babel, kita diingatkan oleh Tuhan supaya jangan sampai kita terlena dengan kemajuan teknologi dan melupakan Tuhan. Apa maksudnya terlena, Bunda? Jangan sampai kita lebih mencintai kemajuan teknologi dibandingkan mencintai Tuhan. Contoh, HP. Siapa yang tidak punya HP? Semuanya punya HP. Semua bisa menggunakan HP. Bahkan anak yang kecil pun, masih balita pun masih sudah bisa menggunakan HP ya. Bahkan anak-anak, Bunda yakin kalian semua bisa menggunakan HP. Tetapi kita harus ingat, HP bisa membuat kita mendapat pengetahuan yang lebih dan membuat kita menjadi lebih pintar. Tetapi ingat, kita harus hati-hati. HP juga bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Bagaimana bisa, Bunda? Kok HP bisa membuat kita jatuh dalam dosa? Iya. Siapa yang suka main game? Bunda tanya dulu. Pasti semua suka main game. Siapa yang gak pernah bisa main game? Gak ada. Semua pasti bisa ya. Semua bisa main game. Tetapi kalau kita main game 1 hari penuh tanpa kita membantu orang tua, kita lupa makan, kita lupa belajar, kita lupa berdoa, kita lupa baca Alkitab, itu namanya dosa. Namanya kita membuat HP kita menjadi berhala. Kita menyembah HP itu. Mengapa, Bunda? Kok bisa menyembah? Ya, karena tanpa HP 1 hari pun kita pasti akan menjadi hampa. Kalau kita nggak pakai HP 1 hari, rasanya kayaknya nggak seru. Maka kita minta terus. Sampai akhirnya nilai kita jelek, baru kita menyesal. Sampai akhirnya Tuhan buat kita nggak naik kelas, kita pun juga akhirnya jadi menyesal. Jangan sampai Tuhan menghukum kita. Kita harus ingat, kita harus menomorsatukan Tuhan. Kita harus belajar untuk takut akan Tuhan. Kita juga harus mengasihi Tuhan lebih sungguh. Bagaimana caranya? Ya harus dibuktikan dengan perbuatan kita, yaitu mau belajar taat dan setia dengan Tuhan. Oleh karena itu, bagi teman-teman, adik-adikku, anak-anakku semua yang masih terbiasa menggunakan HP untuk bermain sampai seharian sampai lupa segalanya, bertobatlah sekarang ya. Kita belajar takut akan Tuhan, belajar menghormati Tuhan, belajar mengasihi Tuhan supaya kita bisa masuk surga, supaya Tuhan menyelamatkan kita. Dan ayat hafalan hari ini kita harus ingat dan kita akan baca sekarang dari Amsal 9 ayat yang ke-10. Dikatakan di situ adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Lewat ayat firman Tuhan ini, Bunda mau mengingatkan, inilah pesan Tuhan buat kita. Yang pertama, kita harus mempergunakan kemampuan, kepintaran kita untuk hal yang baik. Yang kedua,
Jangan sampai kita terikat dengan teknologi yang kita miliki yang sekarang ini. Dan yang ketiga, belajarlah takut akan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, maka Bunda yakin dan percaya Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan memberikan kamu masa depan yang baik. Tuhan akan memberikan kamu cita-cita, kamu akan tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan dan shalom. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda Eti. Sebelum kita menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita nyanyi lagi sebuah lagu yang berjudul Sakius. Masih semangat anak-anak? Masih. Oke, kita menyanyi lagi satu lagu, yaitu lagu Sakius. Dengan semangat ya. Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini hingga bisa berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.